akan meminta klarifikasi Panglima TNI. Ini kalau bisa kita nggak usah pakai klarifikasi, tapi meminta penjelasan Panglima. Jadi kita bisa pakai pada dan kata yang masyarakat tahu. Misalnya kesimpulan tuh konklusi. Kita nggak usah kalau misalnya di ilmiah oke lah ya, tapi kalau di berita jangan sampai kalian menggunakan kata itu. Jadi kalau di berita itu kalau bisa menggunakan kata atau kalimat yang supir truk itu tahu, tapi juga tidak menghina seorang profesor. Bahasanya seperti apa? Itu by learning by doing. Yang ketiga adalah ledakan bom terjadi di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Kalimat pasif menyembunyikan kata kerja ini juga nggak boleh. Ledakan bom. Jadi kalau bisa bombastis, langsung kalimat aktif. Bom meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Jadi kita harus berani main kata di sini ya, langsung lugas. Oke. Sekarang kita masuk ke opini. Oke. Jadi sebenarnya opini ini cara menulis opini tidak hanya merangkai kata ya, tetapi juga kita menyebarluaskan gagasan dan juga ilmu pengetahuan. Opini juga tidak hanya berisi pendapat, tapi juga research atau penguat argumentasi penulis. Jadi kita nulis juga nggak hanya opini kita, tapi data-data harus dikuatin supaya opini kita itu bukan omdo, bukan omong kosong seperti itu. Dan penulis diutamakan bidang yang dikuasai agar kelayakan tulisan tersebut bisa diakui masyarakat. Artikel mengandung argumen yang logis, karena di dalam mengemukakan alasan logis mengapa tema itu kita angkat. Dan ada 6 hal yang perlu banget diperhatikan bagi kalian ya, yang ingin menulis opini. Yang pertama adalah pengetahuan terkait bidang. Ahli di bidang topik yang diangkat. Sebenarnya kalian itu anak-anak KMIRED, anak-anak permira atau yang sekolahnya di bidang masing-masing itu ada keunikan sendiri daripada di wartawan. Kalau wartawan itu tahu banyak tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau seorang ahli di bidangnya, misalnya kalian di bidang migas, itu kalian tahu satu bidang, tapi lebih dalam. Itulah perbedaan kalian, seperti itu. Jadi, gunakan itu untuk mengangkat topik sesuai dengan kapasitas kalian, seperti itu. Yang kedua adalah idenya kalian yang mau kalian up itu apa. Yang ketiga adalah argumentasi sesuai dengan keilmuan kalian. Misalnya orang kehutanan, tapi dia ngomongin politik, nggak didengar bos, karena memang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya dia, gitu. Yang keempat adalah teknik kepenulisan. Di sini teknik kepenulisan setiap media biasanya berbeda-beda ya. Tapi yang paling penting adalah tidak bertele-tele, lugas, runtut, didukung oleh data-data. Kalau biasa yang nulis jurnal pasti udah paham sih kayak gini. Yang kelima adalah pengetahuan bahasa. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa yang tadi ya, bahasa-bahasa terlalu ilmiah, terlalu scientist, no. Kalau di media massa, kalau bisa adalah menggunakan bahasa populer, bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia yang didominasi oleh lulusan SD itu ya. Yang keenam adalah pengetahuan tentang media massa. Jadi kita sebelum mengirim opini di media massa, kita harus tahu nih, media yang kita sasar itu karakteristiknya apa. Karena Kompas, Tempo, Detik itu punya karakteristik masing-masing. Oke, kita kalau di opini, kalau saya ambil dari Tempo, ya, saya juga ikut pelatihan Tempo Institute ya. Jadi kalau desain struktur kepenulisan di opini adalah struktur penulisan jam pasir. Apa itu maksud jam pasir? Adalah struktur opini yang mengungkapkan pemikiran di paragraf pertama dan dilengkapi dengan argumen dalam setiap analisisnya. Kerangka opini seperti bagian jam pasir, di mana informasi awal dan juga tulisan di bagian akhir adalah yang penting. Jadi jam pasir kan kayak itu ya, gitar Spanyol itu ya, seksi ya. Jadi atasnya itu yang paling penting taruh atas, taruh di depan, kemudian badannya kemudian di akhir untuk pengikat supaya masyarakat atau pembacanya itu tetap tahu inti dari opini kita adalah di konklusinya. Jadi di awal kalau di akhir adalah dimampatin semua data-data untuk memperkuat argumen atau opini kalian dalam sebuah tulisan. Ini platform medianya. Jadi sebenarnya nggak semua media menerima opini ya, sorry. Nggak semua media menerima opini. Ada beberapa yang menerima itu kayak di Kompas itu kita ada Kompansiana, ada Kompas TV itu yang masuk citizen journalism juga bisa tulisan dimasukin. Detik itu ada Pasang Mata ya. Kalau saya jabarin satu-satu mungkin ada bingung. Langsung aja buka website-nya. Ada juga Tempo meluncurkan Indosiana. Ini sekitar 2018 masih baru ini kalau Tempo. Yang keempat ada Terkini ID. Itu masuk ke citizen journalism. Ini saya akan mencontohkan to be honest, saya sebenarnya nggak terlalu piawai untuk jurnalistik tulis ya, karena memang saya adalah background-nya TV, namun memang karena saya suka tulisan dan juga
dulu juga jurnalis pernah di kampus tulisan, jadi saya juga kurang lebih memahami tentang kepenulisan di tulisan ya, bukan di TV. Ini saya juga nyoba untuk kemarin masukin ke Trikini Adi opini saya terkait kalau kita ingat di bulan Juli kemarin tiba-tiba netizen Indonesia tuh rame. Karena apa? Google Map itu yang namanya Palestina tuh kagak ada ya. Jadi nggak ada. Itu saya ambil, yang saya tekankan adalah judul. Netizen Indonesia kecam Google. Ada apa? Jadi judulnya kalau bisa yang menarik. Kemudian saya kutip juga di dalam tubuh berita atau tubuh opini saya. Ini saya ambil dari media Inggris The Guardian 10 Agustus 2016. Jadi saya ngomongnya itu detail. Jadi saya nggak asal comot, tapi kasih tahu redaksionalnya. Ini asalnya perkataan saya dari mana? Karena kan saya nggak di sana, saya di Indonesia. Untuk memperkuat opini saya juga harus ngambil data dari mereka. Tapi untuk tidak menghilangkan copy paste atau plagiasi, kita harus memasukkan misalnya Guardian, tanggalnya kita masukin. Jadi ada informasinya itu nggak rancu. Jadi benar gitu. Kemudian juga label Palestina. Oke, lah ini untuk akhirnya. Di akhir ini kalau bisa kita juga memberikan beberapa argumen ya. Kayak gini, sebelum saya ngasih konklusi di akhir, perlu berharap, ini saya masukkan di laporan ekspres sebanyak 138 negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang diakui kemerdekaannya. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI terdiri dari 57 negara juga telah mengakui keberadaan Palestina. Jadi kita kasih tahu nih sebenarnya meskipun di Google ini loh nggak ada yang namanya Palestina, tapi dia udah diakui 138 negara. Kemudian juga 57 OKI, Organisasi Kerjasama Islam juga udah mengakui seperti itu. Kemudian juga saya juga ngomongin bahwa negara barat, ada beberapa negara barat seperti Amerika yang tidak mengakui Palestina karena memang apa? Google ternyata ada di sana, ya kan? Perusahaan Google itu ada di Amerika. Dan di akhir saya juga bilang terkait konklusi saya, kesimpulannya adalah Google Map tidak ada di label negara Palestina. Namun, kita bisa tetap menggaungkan ke masyarakat muslim lainnya, terutama generasi muda, bahwa Palestina merupakan negara muslim yang wajib kita akui keberadaannya. Jadi, kesimpulan yang saya arah di sini adalah lebih soft ya. Saya nggak mengkritik atau sebagainya. Tapi saya menekankan bahwa memang Palestina itu nggak ada gitu nah di Google Map. Namun, kita tetap harus mengakuinya. Karena di sisi lain, 138 negara juga mengakui loh, seperti itu. Oke. Ini saya juga menekankan pada setiap pers ya. Pers itu seharusnya menyajikan fakta, bukan menggiring opini. Jadi kalau bisa, media itu kalau bisa benar-benar menyajikan fakta-fakta. Bukan kita malah memasukkan agenda tersendiri dan sebuah media sehingga menggiring opini publik. Seperti itu. Oke. Kita masuk kepada press release. Oke. Jadi sebenarnya press release ini adalah kerjaannya PR atau public relation, bukan jurnalis atau wartawan ya, tapi berhubungan erat dengan jurnalis seperti itu. Misalnya ini nih KMI Red ya, mengadakan sebuah kegiatan, mereka juga bisa buat press release seperti itu. Press release di sini adalah siaran pers yang diberikan kepada para jurnalis untuk menyebarkan berita organisasi kepada publik, bisa juga seluruh dunia gitu. Ditulis seolah-olah Anda adalah seorang jurnalis. Ini adalah berita yang objektif, lugas, dan tidak bias. Seringkali menjadi titik awal untuk cerita di media. Jadi seorang humas atau public relation, yang dia buat press release, tapi dia bukan orang jurnalis, itu pasti beda taste-nya. Maka dari itu, kita harus aware dengan apa news value, kita harus aware entah itu dengan angle, sehingga kita punya kesamaan sudut pandang dengan media, dengan jurnalis, sehingga mereka juga menerima berita kita, kayak gitu. Karena kebanyakan mereka itu kebanyakan buat press release itu nggak sesuai dengan keinginan sama jurnalis. Makanya gitu kalau kita menulis press release, kita harus pakai sudut pandang seorang jurnalis. Apa sih yang dibutuhkan? Audiensnya butuhnya apa? Kayak gitu. What are the different kinds of press release? Jadi press release juga ada beberapa macamnya ya. Ada press release pengumuman, press release berita yang dibuat, press release spot. Biasanya spot di koran itu beritanya udah dibeli, itu juga ada spotnya. Kemudian ada respon, misalnya respon tiba-tiba perusahaan BUMN dia naikin harga minyak atau apa, mereka juga rilis konvensi pers, mereka juga memberikan respon. Nah, itu namanya respon. Ini adalah berita buruk. Oke. Ini yang banyak ditolak press release ya, buat
kalian semua. Karena press release ini adalah yang nulis adalah seorang PR atau